Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 kelas 31 Kabupaten Lombok Timur. Saya Ibu Hikmatul Fitri, mengajar di SD Negeri 4 Pringgabayu. Saya Bayi Eka Kurnia Hadiati SPD, mengajar di SMA Negeri 1 Wanasaba. Saya Suprapman Hadi, mengajar di SD Negeri 2 Selumbur. Saya Syariful Hasan, mengajar di SMPN 1 Wanasaba. Saya Rohani SPD, mengajar di SMPN 1 Suela. Kami akan melaksanakan video demonstrasi kontekstual pelaksanaan kucing pada supervisi akademik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka nanti Pak Hasan akan melakukan observasi. Jadi tentu pra-observasi sebagai coach, tentu Pak Hasan nanti akan melakukan hal-hal ya. Nah, pertama diskusi kita pada hari ini terkait dengan rubrik penilaian yang akan Pak Hasan akan lakukan pada saat melaksanakan observasi sebagai coach kan. Nah, Betul. jadi nanti pada saat melakukan observasi, karena nanti kan Pak Hasan posisinya sebagai coach ya, maka Pak Hasan harus memahami atau harus mengikuti alur tirta yang sudah dipahami ya kan. Nah, kemudian bagaimana nanti Pak Hasan selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya. Nah, ini penting juga. Nah, kemudian yang ketiga nanti Pak Hasan harus tahu bagaimana coach memberikan respon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak selaku coach. Nah, nanti jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan ya. Kemudian apalagi proses kreatif dan maksimalkan potensi dari coachnya ya. Nah, kira-kira nanti pada saat melakukan observasi Pak Hasan akan mengembangkan yang mana dari ketiga kompetensi tersebut? Sebenarnya ketiga kompetensi itu penting sih sebenarnya, baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi yang paling sulit bagi saya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang perlu akan saya kembangkan nanti ketika melakukan proses coaching. Pertanyaan berbobot ya. Jadi itu yang Pak Hasan akan kembangkan nanti pada saat proses observasi atau coaching berlangsung. Nah, kalau menurut Pak Hasan saat ini, kalau Pak Hasan diberikan rentan penilaian antara 1 sampai 10, kira-kira Pak Hasan, menurut Pak Hasan ya, kira-kira Pak Hasan sekarang berada di angka berapa di itu yang tadi? Kalau kita ngambil presentasi dari 3 kompetensi, yang 2 kompetensi ini mungkin sudah bisa saya dapat, tapi yang pertanyaan berbobot mungkin perlu saya kembangkan. Jadi karena ini adalah kendala saya, mungkin saya sekarang berada di angka 6, mungkin di angka 6, karena itu yang pertanyaan berbobot itu perlu saya latih, saya kembangkan lagi seperti itu.
Jadi Pak Hasan pada saat ini merasa bahwa Pak Hasan masih di angka 6 ya, di Iya. angka 6 dalam tensi memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci ya. Ya, Nah. betul sekali. Kemudian nanti ya, setelah Pak Hasan ya setelah Pak Hasan nanti melaksanakan coaching ya, Pak Hasan harapannya seperti apa nanti? Dalam proses coaching mungkin saya harapannya bisa mengalir gitu ya. Saya bisa mendengarkan respon dari kunci, kemudian mengalir bagaimana saya mengambil kata kunci dan membuat pertanyaan berbobot. Kemudian setelah coaching, saya berharap poin-poin itu bisa meningkat. Yang tadinya saya targetkan 6 mungkin bisa naik jadi 7, 8, 9 atau yang sempurna 10 begitu. Alhamdulillah kalau begitu Pak Hasan ya. Jadi mudah-mudahan harapan dari Pak Hasan terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci ya pada saat proses observasi berlangsung ini dapat Pak Hasan capai. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti pada saat observasi berlangsung saya akan ikut mengamati bagaimana proses atau berjalannya observasi Pak Hasan selaku coach dengan coach yang akan dilaksanakan nanti ya. Siap. Baik, itu saja mungkin Pak Hasan untuk pagi hari ini. Ya. Kita cukupkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Burhani, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana? Ya, sehat juga alhamdulillah. Eh, Ya, tumben Burhani, ada apa hari ini kok? Jadi Tiba- begini Bapak, Ya. saya mau cerita-cerita nih tentang masalah saya. Bisa Bapak? Masalah apa Bu Rohani? Oke, jadi begini loh Bapak ya. Jadi di kelas saya nih ya, saya sedang ada masalah. Saya resah dengan motivasi anak yang semakin turun loh Pak ya. Di pembelajaran saya motivasi anak itu semakin turun. Sementara kan saya nanti khawatirnya akan berdampak pada prestasi belajar mereka, pada nilai akademik mereka, begitu loh Pak. Jadi Ibu mengkhawatirkan motivasi anak ini yang turun ini akan berdampak pada prestasi anak. Betul Bapak. Menurut Ibu, kalau berbicara dari gambaran Iya. sendiri ya, Iya. motivasi yang kayak gimana sih yang Ibu maksud? Jadi begini ya Pak ya, jadi pada saat pembelajaran yang saya lihat itu ya Pak ya, karena motivasi anak yang turun, akhirnya di kelas itu tidak kondusif, kemudian anak-anak banyak yang tidak fokus juga pada saat kegiatan pembelajaran saya. Maksud saya motivasi itu apakah memang dari internal anak atau Oke. memang ada faktor luar yang mempengaruhinya? Kalau yang di masalah saya sepertinya faktor eksternal dari luar gitu, iya. Bisa diceritakan lebih detail lagi Bu Rohani tentang motivasi eksternal itu? Oke, jadi begini ya Pak ya, ini kan masalahnya terjadi di kelas saya Pak ya, yang di pelajaran saya. Kalau saya lihat di kelas yang lain, yang pembelajarannya menarik, kemudian apa ya, mungkin ada mereka menggunakan, atau Bapak Ibu guru yang menggunakan media, anak-anak ini lebih bersemangat gitu di pembelajarannya. Makanya saya bisa mengatakan atau menyimpulkan bahwa permasalahan motivasi itu berawal dari eksternal mereka gitu. Kalau boleh tahu di Bu Rohani ya, Iya. kalau boleh saya tahu bagaimana sih pembelajaran Ibu di kelas itu? Iya, jadi sejauh ini ya Pak ya, sejauh ini saya sudah melakukan pembelajaran
maksimal sih menurut saya Pak ya, dari segi metodenya, kemudian model pembelajarannya saya sudah lebih variasikan, kemudian saya juga sudah menggunakan media meskipun barangkali belum maksimal sih Pak ya. Nah, Jadi tadi kan seperti Ibu menyebutkan Iya. metode, model, toh masih juga anak Iya. masih belum termotivasi ya. Betul, Kira-kira menurut Ibu apa sih yang kurang dari pembelajarannya Ibu? Apa ya, karena di sini kan yang tidak termotivasi itu mungkin sebagian besar ya. Ada sih anak juga yang masih termotivasi, tetapi mungkin pembelajaran saya itu belum mencakup keseluruhan kayaknya Pak ya. Jadi belum bisa beragam sepertinya, belum apa ya, mengakomodir anak-anak yang beragam ini sepertinya begitu Pak. Iya. Kan Ibu tadi bilang bahwa muridnya Iya, beragam. betul. Nah, kira-kira supaya motivasi anak ini ke depannya bisa muncul, Iya. kira-kira bagaimana Ibu akan perencanaannya kira-kira Iya. ya? Apa yang akan Ibu lakukan terkait keberagaman supaya keberagamannya terpenuhi sehingga poin dari Ibu supaya anak ini termotivasi dalam belajarnya kira-kira bagaimana? Itu sih yang saya pikirkan ini Pak ya. Ya. Tapi barangkali ini apa ya, relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Iya, jadi untuk menarik motivasi anak tentunya kita akan memberikan pembelajaran yang menarik ya Bapak ya, yang menarik. Kemudian bisa kita lakukan mungkin dengan penggunaan IT. Kemudian yang kedua apalagi ya, mungkin bisa kita lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi kali Pak ya. Jadi saya menangkap tadi ada 2 poin yang Iya. Ibu akan lakukan nanti untuk meningkatkan motivasi anak ini. Pertama, Iya. pembelajaran dengan menggunakan media. Iya. Yang kedua, pembelajaran dengan berdiferensiasi. Nah, saya rasa ini sudah akan membantu Ibu nanti untuk memunculkan motivasi pembelajaran untuk anak-anak kita ini. Nah, ini yang ingin saya tanya ini. Kalau misalnya ya, Iya. kalau misalnya kegiatan ini, penggunaan media ini Ibu gunakan, saya rasa ini akan berdampak signifikan terhadap perubahan motivasi anak. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai pembelajaran menggunakan media ini atau pembelajaran dengan teknik berdiferensiasi? Sepertinya secepatnya Pak ya, saya akan lakukan mulai minggu ini sudah. Iya, agar apa yang saya khawatirkan tadi tidak berlarut-larut gitu Pak ya. Baik, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan penggunaan media, Iya. kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa saja? Oh iya, tentu saja ya, kita pasti membutuhkan bantuan, terutama misalnya untuk penggunaan IT. Saya membutuhkan kolaborasi dari teman-teman saya yang memang jago di bidang IT begitu Pak ya. Kemudian untuk berdiferensiasi, karena di sini kan kita juga masih belajar, jadi saya membutuhkan rekan sejawat juga untuk melihat cara pembelajaran saya apakah sudah betul berdiferensiasi atau belum, begitu Bapak mungkin ya. Menarik dari apa yang Ibu Rohani sampaikan tadi, Iya. bahwa Ibu akan belajar IT kepada guru IT. Bisa disebutkan siapa guru IT tersebut dan bagaimana Ibu akan belajar kepada beliau? Oke, jadi sebelum saya masuk ke pembelajaran di minggu ini, Betul. saya akan menghubungi Pak Guru Samsul Wajri namanya, yang ahli di IT ya. Saya akan mencoba untuk bertanya di dia apa sih yang harus kita lakukan atau hal-hal apa saja yang saya perlukan untuk pembelajaran dengan penggunaan atau pemanfaatan IT ini, begitu Pak. Kira-kira kapan Bu Rohani akan bertemu dengan Pak Wajidi? Besok. Besok? Ya, secepatnya besok. Jadi sebelum masuk ke kelas nih Pak ya, untuk apa ya, mengimplementasikan rencana saya Pak. Baik. Tadi kan kita sudah ngomong tentang motivasi pembelajaran anak. Iya. Dimana Ibu tadi bercerita panjang lebar. Kira-kira kalau kita ngomongin pembelajaran Iya. yang memunculkan motivasi saat ini, Ibu Rohani itu berada di angka berapa sih?
Kalau 1 sampai Iya. 10 rentangnya kira-kira? Kalau menurut saya 6 sih Pak. enam. Iya, karena kan masih banyak sekali kekurangan gitu. Kemudian yang ditargetkan setelah belajar ini itu iya. di Pak Wajidi kira-kira targetnya berapa ya? Kalau saya targetnya 8. Kalau untuk 10 terlalu jauh kayaknya ya, terlalu sempurna. 8 saja lah Pak. Oke. Kita belajar Iya. mencapai target secara bertahap. Betul. Oke. Iya. Mungkin begitu Bu Rohani ya. Iya. Jadi saya sudah melihat bagaimana Ibu Rohani sudah menggali potensi sendiri, bagaimana menghadapi tantangan sendiri, menjawab sendiri. Iya. Saya kira itu sudah tinggal diaksikan saja. Jadi untuk saya rasa ini sudah bisa membantu Bu Rohani ya. Iya. Ya. Berhubung karena saya mau masuk kelas, Iya. apakah bisa pertemuan ini kita cukupkan? Iya bisa Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, Saya jadi sama-sama, tercerahkan. Burhani. Yang Ya. tadinya galau, Oke, sekarang siap. alhamdulillah sudah tercerahkan jadinya. Terima kasih Pak ya. Satu lagi Bu Rohani Iya. ya. Saya tidak sabar mendengar cerita Bu Rohani besok. Oke, Ya, ditunggu besok ya cerita mungkin saya Bapak. akan Iya. mendatangi Bu Rohani ke ruang guru untuk Iya. mendengarkan ceritanya. Boleh, Oke, boleh. Selamat Bu Rohani, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Iya Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu Mari, Rohani. assalamualaikum. Assalamualaikum. dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali setelah Pak Hasan sudah melakukan observasi terhadap kucinya kemarin. Nah, sekarang kita berjumpa lagi di sini dalam rangka saya dan Pak Hasan akan mengevaluasi ya apa yang sudah Pak Hasan lakukan pasca observasi kemarin. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Hasan, kira-kira bagian kemarin yang Pak Hasan khawatirkan sebagai coach ya. Nah, bagaimana sekarang performa tersebut menurut Pak Hasan? Kira-kira menurut Pak Hasan ini ya? Ya, ternyata kegiatan coaching yang saya lakukan kemarin sempat sih kalau secara dari internal itu kepikiran saya bisa apa tidak ya. Tetapi begitu pas hari melaksanakan coaching, wah ternyata saya kok begitu mengalir begitu. Jadi sesuai dengan yang saya sebutkan kemarin bahwa saya ingin meningkatkan tentang bagaimana menggali pertanyaan berbobot berdasarkan pernyataan dari Uci gitu kan. Dan tadi saya merasakan sendiri saya bisa menangkap banyak sekali hal-hal yang perlu ditanyakan, yang perlu digali untuk disampaikan kepada Kuci sehingga Kuci nanti akan merasa bagaimana dia menemukan potensinya untuk menjawab tantangannya sendiri. Baik. Jadi Pak Hasan ternyata apa yang Pak Hasan khawatirkan kemarin tidak seserem ya, seserem yang Iya, betul. ya, betul. Jadi nah sekarang kemarin saya sempat nanya sama Pak Hasan bahwa kemarin saya memberikan rentan penilaian ya. Di kompetensi yang Pak Hasan ingin kembangkan kemarin, Pak Hasan menyatakan bahwa Pak Hasan berada di angka 6 ya kan? Iya, betul. Sekarang kira-kira menurut Pak Hasan di angka berapa sekarang begitu? Kalau melihat dari proses coaching yang kemarin itu, seperti tadi yang saya jelaskan, saya merasakan saya begitu mengalir. Jadi tanpa berpikir panjang, ternyata saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pernyataan Kuci tadi. Jadi berdasarkan hal tersebut mungkin bisa saya menempatkan diri saya di angka 8 mungkin begitu Pak. Angka 8 ya, Angka baik. 8 ya. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Hasan sudah awalnya menilai diri sendiri di angka 6. Sekarang Pak Hasan sudah mampu mencapai angka 8 ya kan? Oke. Kira-kira
Nah, apa yang membuat Pak Ahsan itu sehingga Pak Ahsan menempatkan diri Pak Ahsan di angka 8 gitu? Ya, sesuai kompetensi di kucing itu ya. Pertama kan adanya presensi atau kehadiran penuh. Saya melihat saya sudah melakukan hal tersebut. Saya memfokuskan perhatian saya kepada kucing. Kemudian saya mendengarkan apa yang disampaikan dari A sampai Z. Nah, kemudian dari A sampai Z itu saya perhatikan, saya catat kata kunci yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi PR kucing. Lalu itu saya coba ajukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi kucing sendiri. Jadi dengan standar-standar yang saya sebutkan tadi, mungkin itu dasar saya kenapa saya masih berani menempatkan pada angka 8 begitu. Baik Pak Ahsan ya. Jadi Pak Ahsan sudah memberikan atau menilai Bapak Ahsan sendiri. Nah sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil penilaian saya kepada Pak Ahsan? Ya, silakan. Ahsan Silakan. melakukan coaching kemarin ya. Baik. Iya. Jadi apa yang Pak Ahsan sampaikan tadi sama dengan apa yang saya amati ketika Pak Ahsan sedang melakukan coaching. Jadi apa yang menjadi harapan Pak Ahsan atau kompetensi yang Bapak harapkan kemarin itu terkait dengan membuat pertanyaan yang berbobot itu saya amati sudah tercapai Pak Ahsan. Sudah tercapai, bahkan tidak hanya itu ya. Kompetensi yang lain juga Pak Ahsan sudah mampu kuasai. Nah sekarang kira-kira Pak Ahsan kalau kita kembali nih, karena kan kemarin Pak Ahsan hanya ingin fokus untuk mengembangkan untuk membuat pertanyaan berbobot. Nah sekarang kalau saya tanya Pak Ahsan kembali, kira-kira kompetensi apa lagi mungkin yang ingin Pak Ahsan kembangkan ke depannya setelah atau pasca observasi ini? Mungkin yang perlu dikembangkan lagi adalah keterampilan mendengarkan penuh dan presensi penuh itu mungkin karena di dalam kondisi kita melakukan coaching kita itu harus menjaga banyak sekali situasi, misalnya kondisi keadaan kucing, keadaan kita, kemudian keadaan lingkungan gitu kan. Jangan sampai sebagai coach itu terbawa perasaan gitu ya ketika ada coach menyampaikan sesuatu, misalnya curhat, kita seolah-olah bersimpati, kita akhirnya tidak fokus kepada tujuan daripada coaching itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya akan kembangkan lagi, bagaimana perasaan saya ini tidak terlibat kepada apa yang diberikan oleh coaching. Cukup baik Basan ya. Harapannya untuk kedepannya lagi. Kemudian kembali Pak Ahsan ya, kembali kita ke proses observasi tadi. Kira-kira apa yang Pak Ahsan dapatkan dari proses coaching kemarin itu? Untuk proses coaching kemarin itu kan kemarin saya punya pemikiran yang ternyata yang awalnya kan bisa nggak saya lakukan ini begitu kan. Nah ketika sudah melakukan coaching ternyata saya mendapatkan jauh berbeda dari apa yang saya bayangkan begitu ya. Jadi dengan kegiatan coaching tadi itu saya seolah-olah sudah mendapatkan kompetensi itu ya, yang ketiga kompetensi itu saya sudah dapat laksanakan dengan baik dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dikembangkan lagi begitu. Amin. Mudah-mudahan ya. Baik Basan, jadi itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini pasca Pak Ahsan melakukan observasi. Dan saya berharap kembali bahwa mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Amin. Termasuk saya sebagai supervisor dan Pak Ahsan sebagai coach.
sehingga dengan diskusi-diskusi seperti ini nanti kita berharap bahwa kita bisa berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Itu saja mungkin bahasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.